Halo semuanya, kita berjumpa kembali di grup Box Maths Channel bersama Pak John. Di channel ini, saya akan membantu kalian di dalam belajar matematika, baik itu matematika tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA. Di video kita kali ini, kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal matriks yang ada di latihan 4 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Soal nomor 1, itu kita diminta menentukan nilai determinan dari sebuah matriks. Jadi di situ anggota-anggotanya matriks itu atau elemennya adalah 9, 7, 4, dan 6. Jadi kita disuruh menentukan nilai determinannya. Nilai determinan itu berarti perkalian dari elemen yang berada di diagonal utama. Dalam hal ini yaitu 9 dan 6, ini diagonal utama, ini kita kalikan 9 kali 6, kemudian dikurangi dengan diagonal samping yaitu 4 dan 7, berarti dikurangi 4 kali 7, hasilnya adalah 54 dikurangi dengan 28, maka 54 kurangi 28 itu hasilnya adalah 26. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Bisa mengerti ya? Oke, kita masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2, jika matriks K-12-73 tidak punya inverse, kita gambarkan, kita tuliskan K-12-7 dan 3. Ini tidak punya inverse. Kalau tidak punya inverse, di sini min 12. Nah, kalau tidak punya inverse, artinya matriks itu adalah matriks singular, yaitu matriks yang determinannya nilainya sama dengan 0. Berarti ini kita cari dulu determinan dari matriks ini. K, min 12, min 7, dan 3. Nah, determinannya ini harus sama dengan 0. Berarti determinannya adalah K kali 3, kemudian dikurangi dengan min 7, kalikan min 12. Jadi sini 3K, kemudian ini menjadi minus kali minus, hasilnya adalah positif, kemudian di sini ada tanda minus lagi, berarti min 7 kali 12 hasilnya adalah 84. Nah, karena dia tidak mempunyai inverse, berarti nilai determinan ini harus sama dengan 0. Oleh karena itu kita dapatkan 3K sama dengan 84. Oleh karena itu kita akan mendapati K sama dengan 84 dibagi 3. Hasilnya adalah 28. Jadi jawabannya adalah E. Bisa mengerti ya? Oke, cukup mudah. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita gambarkan dulu di sini garisnya. Oke, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, di situ nilai X1 dan X2 memenuhi akar-akar matriks singular. Oke, kita tuliskan lagi matriksnya, yaitu 2X, 8X, kemudian min 3, dan kemudian adalah X. Nah, ini dikatakan matriks ini adalah matriks yang singular. Kembali lagi kita mengingat bahwa matriks singular adalah matriks yang determinannya nilainya sama dengan 0. Jadi di sini determinannya itulah 2X, 8X, min 3, dan X. Nah, determinannya di sini adalah 2X kalikan X dikurangi dengan min 3 kali 8X. Ini hasilnya harus sama dengan 0. Karena di situ dikatakan matriksnya adalah singular. Jadi di sini menjadi 2x kuadrat ditambah, karena ini min kali min, hasilnya ada positif, kemudian ditambah dengan 24x, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan. 2x buka kurung, x ditambah dengan 12 sama dengan 0. Maka di sini ada dua kemungkinan nilai x, yaitu pertama, yaitu 2x-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0, kemudian x ditambah 12 itu sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan min 12.
Jadi ada dua nilai X. Nah, di situ dikatakan bahwa X2 lebih kecil daripada X1. Berarti mana yang X2? Ya, yang X2 adalah min 12. Ini X2. Kemudian yang ini adalah 1. X2 lebih kecil daripada X1. Nah, kemudian kita ditanya, berapakah nilai X1 dikurang X2? Jadi di sini, X1 dikurang X2 itu sama dengan X1-nya adalah 0, dikurangi X2-nya adalah min 12. Berarti hasilnya sama dengan 12. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Bisa mengerti ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini dikatakan matriks A sudah diketahui, kemudian inverse dari matriks A juga diketahui. Hanya ada variabel A dan B. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, di sini inverse dari matriks A. Jadi sekarang kalau kita ada matriks A itu sama dengan 2, 3, 5, dan 8. Untuk mencari inverse-nya, kita harus cari terlebih dahulu nilai determinannya. 2, 3, 5, 8. Kemudian sama dengan 2 kali 8 dikurangi 3 kali 5. Berarti sama dengan 16 dikurangi 15. Hasilnya 1. Jadi determinannya 1. Nah, sekarang rumus inverse matriks A itu adalah 1 per determinan matriks A dikalikan dengan adjoin A. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Maka 1 per 1 kalikan dengan adjoin A. Adjoin A itu yang elemen di diagonal utama kita tukarkan. Kemudian yang diagonal samping kita tinggal beri tanda negatif atau kalikan min 1. Jadi hasilnya di sini adalah 8, min 3, min 5, dan kemudian 2. Nah, kalau kita lihat di soal, di situ A inverse-nya itu sudah dituliskan di soal. A inverse-nya dituliskan 8, B, kemudian A, dan 2. Jadi di sini nilai A-nya sama dengan min 5, nilai B-nya itu sama dengan min 3. Nah, pertanyaannya A tambah B. Jadi A tambah B itu sama dengan min 5 ditambah min 3. Hasilnya adalah min 8. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Cukup mudah ya. Sekarang kita coba selesaikan soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode perkalian matriks dengan inverse-nya yang akan menghasilkan matriks identitas. Bagaimana itu caranya? Kita lihat. Untuk matriks B itu diketahui 1 min 2 kemudian X min 5. Nah, matriks B ini kalau saya kalikan dengan inverse-nya yaitu 5 min 2 kemudian 2 min 1, itu akan dihasilkan matriks identitas yaitu 1 0 0 1. Oke. Nah, dari sini kita memakai sifat perkalian matriks. Perkalian matriks itu adalah baris dikalikan dengan kolom, yaitu baris ini karena yang mengandung X, kita hanya cari yang mengandung X-nya saja. Baris yang mengandung X yaitu baris kalikan dengan kolomnya yang ini. Kita kalikan di situ ya. Nah, jadi di sini X kali 5, kemudian ditambah dengan min 5 kalikan 2, itu hasilnya harus sama dengan 0. Jadi ini adalah baris yang kedua dikalikan baris pertama. Jadi yang ini kan baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang pertama. Maka dihasilkan baris 2 kolom 1. Berarti 0 hasilnya. Bisa mengerti ya? Jadi di situ sama dengan 0, maka itu sekarang menjadi 5x dikurang 10 sama dengan 0. Jadi di sini 5x sama dengan 10. Jadi x-nya sama dengan 2.
Nah, pertanyaannya, berapakah nilai 7x? 7x itu berarti 7 dikalikan 2. Hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya itu adalah C. Bisa mengerti ya? Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video-video ini.